Salam sejahtera untuk bolo-bolo semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Nah, seperti yang bolo-bolo tahu, kalau Nabi Nuh ini mempunyai kapal besar yang memuat kaum-kaumnya pada waktu itu untuk diselamatkan dari banjir bandang pada waktu itu. Nah, kita akan coba kulik tentang kisah Nabi Nuh. Kenapa kok pada waktu itu Nabi Nuh membuatkan kapal sebesar itu untuk menyelamatkan seluruh orang-orang yang mau mengikuti Nabi Nuh itu sendiri. Nah, Nabi Nuh sendiri itu adalah salah satu nabi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal besar dengan tujuan menyelamatkan seluruh makhluk yang ada di situ. Di situ bukan cuma manusia saja, bolo. Ternyata ada hewan-hewan seperti jerapah, gajah dan lain sebagainya yang sudah dikumpulkan bersama untuk dimomot ke dalam kapal itu agar bisa terselamatkan dari banjir yang saat itu menggenangi seluruh negara. Nah, menariknya dari Nabi Nuh ini, beliau ini diutus sebagai nabi untuk menyebarkan agama Islam itu selama 950 tahun. Dan selama 950 tahun ini, bolo, oleh kaum-kaumnya itu tidak mempercayai Nabi Nuh. Bahkan beberapa di antaranya menilai kalau Nabi Nuh adalah orang yang sesat, orang yang sombong, dan lain sebagainya. Cacian makian itu juga sering dilontarkan kepada Nabi Nuh seiring berjalannya waktu. Maka tingkat kesabaran dari Nabi Nuh tersendiri itu kan juga seperti ya, walaupun beliau juga nabi tapi juga ada sifat manusiawinya lah. Dan waktu itu Nabi Nuh kesal, sehingga Nabi Nuh membuat kapal besar dan menyelamatkan siapapun yang ada dan mau diajak ke kapal besarnya itu. Tapi uniknya lagi, dari kaumnya ini, dia itu banyak kaum-kaum yang masih menghina Nabi Nuh. Kenapa kok bikin kapal besar sedangkan ini tidak terjadi apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada musibah apapun, tsunami dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Nuh. Padahal orang-orang yang pada waktu itu ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu merupakan orang-orang yang selamat, orang-orang yang akhirnya itu mengikuti ajaran dari Nabi Nuh. Tapi orang-orang yang tidak ikut itu mereka tewas binasa. Bahkan ini konon ceritanya juga ada salah satu putranya dari Nabi Nuh itu tidak mau ikut bapaknya sendiri. Namanya saya agak kurang sopo ya namanya, lali ya kok. Nah, pokoknya ada salah satu putranya Nabi Nuh yang tidak ikut ke dalam kapal tersebut dan akhirnya tewas. Dan ini juga sudah familiar di beberapa hadisnya yang diriwayatkan oleh beberapa imam itu yang mengatakan bahwa putranya tidak ikut ke dalam kapal. Sehingga yang di dalam kapal itu juga banyak sekali orang di sana. Bahkan ada salah satu putranya, Nabi Nuh sendiri yang tidak ikut ke dalam kapal, yaitu yang bernama Kan'an. Kisah ini juga sudah familiar di beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Itu Kan'an ini sempat diajak oleh Nabi Nuh, tapi karena Kan'an ini merasa tidak ada terjadi sesuatu apapun dan menganggap bahwa kok Bapak membuat kapal yang besar padahal tidak terjadi apa-apa di sini. Nah, itu akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut. Terus juga orang-orang yang akhirnya itu tidak ikut ke dalam kapal waktu banjir menerpa di suatu daerah tersebut, langsunglah orang-orang pada bingung. Orang-orang pada bingung dan mencari tempat yang tertinggi. Di konon katanya juga ada yang sampai ke atas gunung yang tertinggi yang pada waktu itu ada di daerah pemukiman dari Nabi Nuh sendiri, tapi tetap saja kena karena semua
daerah, semua lapisan itu terendam sama banjir. Satu saja yang tidak, maksudnya yang masih terselamatkan, yaitu yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Itulah kisah dari Nabi Nuh. Semoga bermanfaat. Jadi saya juga ingin mengambil dari intisari dari kapalnya Nabi Nuh bahwa yang pertama, manusia juga ada manusia juga ada batas kesabarannya sendiri, walaupun itu juga nabi. Dan yang kedua, hargailah orang-orang yang mengajakmu untuk melakukan kebaikan, dan hargailah orang-orang yang telah berusaha untuk membuatmu itu selamat. Dan minimal kita tidak melihat dia itu siapa, tapi kita bisa menghargainya, itu cukup. Karena kalau orang itu mengatakan sesuatu kepada orang yang diajak bicara, terus kita tidak mendengarkannya, itu akan terasa sakit. Nah, itulah yang mungkin dirasakan sama Nabi Nuh, karena orang-orang itu bebal, tidak mau diajak kebaikan. Selama 950 tahun Nabi Nuh itu diutus sebagai nabi, tapi mereka tidak mau mendengarkan, bahkan malah mencaci maki. Itulah yang membuat azab itu turun dan menewaskan semuanya yang tidak ikut ke dalam kapal besar. Sekian itu yang bisa saya sampaikan mengenai cerita-cerita selanjutnya. Silakan nanti bisa ditunggu di konten-konten kami selanjutnya. Sekian, terima kasih.